Salam sehat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, brothers and sisters. Nama saya adalah Pingy Sono. Saya lulusan FKUI. Saya seorang dokter kulit kelamin dan juga saya lulusan University of California di Los Angeles dengan jurusan Public Health khususnya di bidang epidemiologi. Saya berbicara di dalam acara ini bukan mempunyai ambisi apapun, karena saya sebagai pensiunan Departemen Kesehatan dahulu atau sekarang Kemenkes, juga pensiunan dari WHO, ingin mengabdikan pengetahuan saya kepada seluruh bangsa dan negara, karena saat ini kelihatannya semua orang sedang dalam ketakutan. Saya sendiri pernah mengalami hal yang sama di tahun 87 pada waktu HIV/AIDS sebagai penyakit baru masuk ke Indonesia. Semua orang juga ketakutan dan saya waktu itulah yang menjadi petugas pertama di Departemen Kesehatan untuk menangani masalah HIV/AIDS. Ya. Jadi saya tahu pasti dan saya tahu benar bahwa mengatasi masalah-masalah ketakutan itu tidak terlalu mudah. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa pada zaman HIV/AIDS tersebut banyak sekali proyeksi tentang penyakit HIV/AIDS yang sangat menakutkan, ya. Tentu saja kita sebagai orang yang baru pertama kali dilanda HIV/AIDS juga ikut ketakutan. Tetapi saya berpegang pada data-data. Selalu saya berpegang pada data dan tidak mau terlalu terpengaruh oleh proyeksi-proyeksi yang seperti saat ini banyak sekali proyeksi tentang penyakit COVID, ya. Saya melakukan KIE ini adalah dengan alat-alat peraga yang sederhana saja, artinya dengan alat peraga yang sederhana pun kita bisa memberikan pengetahuan kita kepada orang lain. Ya. Uraian ini akan kita bagi dalam beberapa episode sesuai dengan topiknya, karena kalau terlalu panjang akan kurang berkenan di dalam pandangan para pemirsa. Ya. Saya sangat kagum kepada Bapak Presiden Jokowi kemarin setelah mendengarkan talk show dengan Najwa Shihab. Pak Jokowi ternyata seorang pemimpin, leader, dan bukan seorang bos. Beliau mengatakan bahwa setiap keputusan itu pasti bisa benar atau salah, sempurna atau tidak sempurna. Dengan kesimpulan bahwa yang belum sempurna tentu kita sempurnakan. Itulah jiwa seorang pemimpin dan bukan seorang bos. Ya. Saya sangat hormat kepada beliau karena beliau dengan begitu baiknya, tenang-tenang mengemukakan apa pertanyaan-pertanyaan dari Najwa Shihab. Nah, saya akan menguraikan beberapa hal dalam hal ini adalah tentang COVID ditinjau dari sudut pandang ahli public health, ya, untuk membicarakan masalah herd immunity. Herd adalah sekumpulan manusia, immunity adalah imunitas kekebalan, ya. Pada saat ini telah berlangsung suatu epidemi, dua epidemi di Indonesia. Adalah epidemi ketakutan dan epidemi COVID itu sendiri. Kapan itu stop? Nanti akan saya terangkan, ya. Dengan usaha-usaha ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu harus pakai masker dan lain sebagainya, itu penting untuk menjaga supaya jumlah kasus tidak meledak di atas kemampuan rumah sakit di setiap wilayah. Saya berusaha dengan cara-cara yang sudah disebutkan di dalam acara yang lain, bahwa kita harus menjaga agar ledakan pasien ini tidak terjadi. Jadi kita harus membuat itu supaya landai dan masih bisa diatasi oleh rumah sakit. Ya. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus di Wuhan. Kenapa? Karena di dalam ilmu kesehatan semua itu harus evidence based, harus terbukti. Dan secara public health ini sudah terbukti dan akan saya jelaskan sebentar lagi. Ya. Apa artinya herd immunity? Herd immunity artinya bahwa seluruh masyarakat di sekitar seorang penderita COVID sudah imun, sudah kebal. Tidak semuanya, 70%. Paling kurang, ya. Ini angka-angka yang absolut belum diketahui karena belum pernah ada survei, sehingga bagi saya hanya menunjukkan bahwa kalau 70% orang-orang sudah kebal, sudah antibodinya sudah positif,
Jadi tidak ada apa-apa. Ya. Sekarang terjadi satu salah pengertian yang besar antara hasil tes COVID positif dan COVID negatif. Orang saat ini selalu ketakutan kalau mendapatkan hasil yang positif. Padahal hasil positif itu menunjukkan bahwa badan kita sudah mempunyai antibodi terhadap si COVID. Kalau negatif, belum. Kita belum mempunyai antibodi, sehingga itu lebih menakutkan. Jadi orang yang positif itu seharusnya sudah harus berbangga-bangga bahwa dirinya sudah bisa mengatasi COVID itu. Yang negatif harus hati-hati karena bisa menimbulkan kematian kalau orang-orang itu mempunyai daya tahan yang rendah seperti orang tua dan orang dengan penyakit-penyakit komorbid. Itu akan sangat berbahaya. Ya. Studi kasus yang akan saya gunakan adalah studi kasus di Wuhan. Wuhan dengan Jakarta penduduknya kurang lebih sama, sekitar 10 juta. Ya. Saya tidak tahu bagaimana menghitung penduduk di sana, apakah berdasarkan KTP atau berdasarkan fisik atau dan lain sebagainya. Karena kalau di Jakarta semua laporan itu berdasarkan KTP, ya. Tetapi di Wuhan sejak hari pertama lockdown itu jumlah pasien meningkat dengan cepat dari ratusan menjadi ribuan. Tetapi dalam 1 bulan pasiennya tinggal 1 atau 2. Kenapa? Karena terjadi sudah herd immunity di sana. 1 bulan berarti 2 kali masa inkubasi. Ya. Keadaan di Wuhan pada waktu itu dapat kita bayangkan. Kalau 1.000 pasien sehari, kira-kira berapa orang yang sudah positif? Karena 1.000 orang itu merupakan puncak daripada gunung es. Mungkin, saya belum tahu, ini data tidak jelas, tapi saya menganalisa. Kira-kira mungkin sudah lihat ada separuh, 5 juta orang sudah positif, sehingga menimbulkan pasien ribuan per hari. Ya. Nah, kalau kita mencapai herd immunity dalam waktu 2 minggu, 2 kali masa inkubasi, itu dengan cepat bisa tercapai, karena dari asalnya cuma separuh bisa tinggal tambah sedikit saja, ya. Itu mungkin dengan cepat tercapai. Kalau 50% semua sudah positif, tinggal menambah 20% lagi. 20% itu artinya 1/5. Kalau di dalam keluarga kita ada 5 orang, berarti tambah yang 4 sudah positif, tinggal tambah 1 orang yang positif, ya. Tetapi itu tidak bisa dilaksanakan tanpa persiapan yang matang, karena jumlah pasien ribuan. Di mana mereka mau ditempatkan? Lain dengan di Jakarta. Jakarta itu kalau kita pakai perbandingan dari data survei yang di Semarang, itu 20% yang positif, dari 300 orang dari lembaga kepolisian yang positif dan 1.200 yang negatif. Ya. Itu adalah di KTI, kita perkirakan bahwa berdasarkan data dari Semarang tersebut, dari lembaga kepolisian tersebut, 20% yang sudah positif di Jakarta. Ini perkiraan. Kita harus survei tentu saja, ya. Nah, 20% untuk mencapai herd immunity yang kira-kira 70%, itu masih perlu menimbulkan imunisasi yang aktif. Hal ini dulu pernah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu pada waktu kita melakukan imunisasi, pekan imunisasi nasional. Ya. Pada waktu itu, kita mempunyai target semua anak 1-5 tahun harus sudah diimunisasi. Berarti bahwa kita menyelamatkan satu generasi karena semua anak dengan target 90% sudah harus diimunisasi pada saat itu, jika kita menyelamatkan satu generasi. Hal ini akan dipakai sama dengan istilah COVID sekarang. Ya. Kita ingin membuat supaya imunisasi terhadap orang-orang dengan cara imunisasi alamiah. Mengapa? Karena COVID belum mempunyai vaksin. Ya. Kalau anak-anak tadi dengan vaksin. Nah, ini kita akan menggunakan imunisasi alamiah. Ya. Kita tidak tahu 300 orang di lembaga kepolisian itu mendapat infeksi dari mana, mereka juga tidak tahu sama sekali. Ya. Ini tentang bagaimana target herd immunity. Ya. Kalau kita ambil data dari Semarang itu bahwa kita 20% adalah positif, 80% negatif, kita di Indonesia, di Jakarta hanya ada 155 kematian, karena angka-angka ini angka yang mungkin beberapa hari yang lalu, itu cuma kecil sekali, 0,00155%, yang sakit ada
0,17%, kecil sekali ya. Yang meninggal dikatakan 155, tapi kalau kita mau validasi, kita mencari surat kematian pada waktu penguburan, itu mungkin angkanya mungkin agak berubah, tapi kira-kira masih sangat kecil ya. Yang sakit 1.700, lalu yang dikarantina di mandiri, kita tidak tahu ya. Mereka ini yang di atas ini yang sakit, ini yang sehat ya. Yang sehat ini sekarang 80% yang belum COVID positif. Sehingga mereka inilah yang harus dijaga baik-baik. Mulai dari saat ini, dari bawah sekali, kita harus melakukan lockdown untuk orang-orang yang meninggal di puncak piramid ini, yang katanya adalah sebagian besar adalah orang tua dan penderita penyakit komorbid, sehingga mereka harus meninggal. Angka absolut kita belum tahu, tapi kira-kira begini ya. Jadi kita harus melindungi, istilah yang kita pakai adalah karantina atau lockdown atau apapun, tapi kita kalau karantina itu adalah untuk menghindari supaya orang-orang tidak menularkan penyakitnya. Tapi di sini terbalik adalah orang-orang ini harus kita lindungi, bukan hanya ditakutkan bahwa mereka menularkan penyakit, tidak, karena orang-orang tua ini rawan untuk meninggal, jadi itu harus lindungi. Mulai dari rumah kita harus jaga. Kalau mereka kita pulang ke sana, kita harus mencuci kaki kita, tapak kaki, karena di Wuhan ternyata jumlah partikel RNA itu yang terbanyak adalah di lantai ya. Kita harus mencuci tapak kaki dari sepatu kita harus mandi, melepaskan maskernya, dan keluar dari kamar mandi dengan pakaian yang baru dan memakai masker. Demikian juga bagi si orang tua di rumah, kita harus memakai masker sehingga tidak terjadi penularan antara orang tua dan kita yang masih muda. Ya, itu adalah kita merupakan garda pertama terhadap penyakit COVID ini. Demikian juga nanti di rumah sakit mereka harus diisolasi. Kenapa? Karena mereka dengan mudah dapat terkena penyakit-penyakit lain. Seperti misalnya, kalau COVID itu menular lewat droplet infection yang dengan penampang 10 mikron. Tapi ada juga penyakit-penyakit lain seperti TBC yang merupakan airborne infection yang mempunyai penampang 5 mikron. Mereka harus dilindungi. Demikian juga terus sampai di atas, di puncak dari piramid ini adalah di ICU. Mereka juga harus dijaga jangan sampai ketularan penyakit-penyakit lain untuk mengurangi jumlah angka kematian yang sekarang dikatakan adalah 10% ya. Kita harus menurunkan angka ini supaya mereka benar-benar terlindungi dengan usaha-usaha kita. Yang saya sangat pentingkan adalah gini, yang harus dikarantina sekarang adalah orang-orang tua dan orang penyakit komorbid yang harus stay at home. Kalau stay at home ini diberlakukan untuk semua orang, maka tidak terjadi interaksi antara satu orang dengan orang yang lain, sehingga herd immunity sulit tercapai. Ya. Jadi, yang stay at home hanya orang tua dan penyakit-penyakit komorbid. Yang muda-muda silahkan keluar bekerja seperti biasa untuk satu, mencapai herd immunity, dan kedua, menggerakkan roda ekonomi supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah dalam hal ini. Dalam segi keuangan, indikator-indikator kita sudah ada di zona merah, kita bisa memperbaikinya ya. Di dalam khasanah undang-undang kita, ya kita pakai karantina istilahnya ya. Kalau herd immunity sudah tercapai, yang harus kita perjuangkan sampai mendapat 77 juta orang semua sudah infeksi, sudah COVID positif, kita akan lebih aman lagi ya. Mungkin sekian pembicaraan kita mengenai herd immunity, dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau menyukai video saya, silakan mengikuti video-video selanjutnya dalam episode selanjutnya, dan jangan lupa melakukan like, subscribe, komen, dan share, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.